Ungkapan dunia ini adalah panggung sandiwara, nyatanya memang benar-benar nyata adanya. Yap, di kehidupan yang fana ini banyak sekali manipulatif yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tak jarang, segala cara dilakukan walaupun itu bukanlah cara yang terbilang benar. Seperti halnya AFC, di mana lagi dan lagi, organisasi yang satu ini kembali membuat publik khususnya di tanah air gedek. Sebab baru aja setelah PSSI meminta mereka untuk melakukan peninjauan kepada wasit, malah menurut kabar yang ada, wasit kontroversial Ahmed Alkaf yang sempat diistirahatkan dan digosipkan akan mendapatkan sanksi, nyatanya kembali diperbolehkan lagi memimpin pertandingan. Di mana wasit asal Oman itu dijadwalkan akan memimpin pertandingan round 3, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Uni Emirat Arab versus Kyrgyzstan. Sesuatu yang sekali lagi membuat semua pihak merasa makin gak habis pikir dengan gimmick-gimmick kocak ala-ala AFC. Di satu sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui masih akan terus melakukan gerakan bersih-bersihnya. Dan beliau sendiri juga berujar kalau semua orang harus siap jika ia akan meninggalkan PSSI. Ada apa nih Pak Erick? Masih nggak habis pikir, kok bisa gitu loh AFC punya kelakuan yang sememalukan itu? Yap, tentu publik tanah air atau malahan media-media asing ketika itu merasa nggak percaya dengan segala kontroversi di laga Indonesia versus Bahrain, di mana wasit Ahmed Alkaf dianggap sangat menguntungkan pihak tuan rumah. Yang mana jelas, campur tangan Presiden AFC sebagai warga negara Bahrain nggak bisa dilepaskan dari keterkaitan itu. Nah, setelah beberapa waktu pasca pertandingan tersebut, Ahmed Alkaf yang menerima kecaman bertubi-tubi sampai diistirahatkan dahulu dengan alasan keselamatan. Dan selang beberapa waktu lagi muncul kabar kalau sang wasit akan dipanggil AFC untuk dalam tanda kutip diselidiki. Jelas kabar ini sangatlah menarik untuk dinanti pastinya. Walaupun semua juga tahu kalau pasti si wasit botak tersebut nggak akan diapa-apain. Dan beneran aja dong, nggak berselang lama muncul kabar kalau Ahmed Alkaf akan memimpin laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Uni Emirat Arab lawan Kyrgyzstan. Yang semua tahu kok arahnya kemana ini laga. Sesuatu yang membuat citra AFC kembali anjlok, terutama ya sudah pasti di mata netizen Indonesia. Sebab kemarin pas AFC Annual Award, PSSI udah ketemu sama AFC langsung dan membahas soal peninjauan wasit. Tapi ternyata, gitulah ribet. Di sisi lain, belum kelar masalah Indo-Bahrain atau AFC. Publik tanah air udah dibikin overthinking sama Pak Erick Thohir. Sebab beberapa waktu yang lalu, Pak Erick membincangkan masa depan Timnas Indonesia dan PSSI jika tidak ada dirinya di sebuah podcast di kanal YouTube Liputan 6. Nah, dalam podcast tersebut, Pak Erick memberikan pernyataan yang seolah-olah memperlihatkan keraguan beliau. Apakah akan memimpin PSSI setelah 2027 atau enggak? Jelas ini bukan karena beliau belum yakin dengan kemampuannya. Dan kita pun tahu gitu loh, kecakapan seorang Erick Thohir dalam mengelola sepak bola. Hanya saja beliau bilang umur gak ada yang tahu. Dan Pak Erick juga sepertinya tak yakin akan menjadi ketua umum PSSI hingga akhir periode tahun 2027 mendatang. Mengapa demikian? Karena, kata Pak Erick, banyak yang tidak suka dengan keberadaannya di PSSI. Siapa nih? Yap, soal pernyataan Pak Erick, tentu pasti ada kaitannya dengan beliau yang suka dalam tanda kutip bersih-bersih. Dan kebetulan selama jadi ketum PSSI, selain membangun tim nasional, Pak Erick belum lama ini juga melakukan pembersihan dan perbaikan di manajemen. Ingat saat kemarin PSSI mem-PHK banyak karyawannya, yang mana ada sekitar 43 karyawan yang dipecat oleh PSSI. Dan Pak Erick merespon bahwa itu adalah bagian dari bersih-bersih yang dijanjikan ketika mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI. Kami fokus mengenai bersih-bersih, kami ubah pola pikirnya, kami perbaiki, kata Pak Erick mengutip Jawa Pos.
Nah, selain di tubuh PSSI ataupun tim nasional, frasa bersih-bersih itu juga beliau lakukan di kompetisi domestik. Mengutip dari Jawa Post, Pak Erick mengatakan bahwa Liga 1 sudah pasti juga menjadi sasaran bersih-bersihnya, terutama dari match fixing. Dan itu sudah dilakukan sehingga harapannya tidak akan muncul lagi kasus-kasus pengaturan skor. Nah, kalau nggak salah, sebulan usai terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Erick juga membentuk 2 satuan tugas sekaligus. Hal itu dilakukan oleh PSSI supaya lebih transparan dan akuntabel. Adapun 2 satgas yang dibentuknya saat itu adalah Satgas Pengawasan Pengaturan Skor dan Satgas Pengawasan Keuangan PSSI. Kemudian Pak Erick menjelaskan kalau anggota 2 satgas tersebut berasal dari Komite Eksekutif PSSI dan beberapa figur independen, yang mana kedua satgas tersebut bertugas mengumpulkan data dan melakukan kajian, baik dalam hal pengaturan skor yang mungkin melibatkan wasit maupun kelengkapan laporan keuangan PSSI. Intinya, Pak Erick ini enggak di PSSI ataupun di BUMN, emang hobinya adalah bersih-bersih. Yap, bicara soal masa depan di PSSI, emang Pak Erick bilang kan belum pasti, tapi bagaimanapun, beliau udah menyiapkan langkah-langkah serta membangun fondasi yang kuat bagi sistem sepak bola Indonesia. Bahkan lulusan National University San Diego, California tersebut sudah menyampaikan blueprint alias rencana untuk sepak bola Indonesia sampai 2045 kepada FIFA. Dimana artinya, niat dan komitmen Pak Erick ini emang luar biasa gitu loh. Lagi pula, menurut Pak Erick, mustahil bisa merakit sepak bola Indonesia hanya dalam waktu 4-5 tahun. Nah, untuk sekarang, mengutip dari Kompas, fokus pembenahannya pada tim nasional. Baru setelah timnas beres, liga, pembinaan, dan lain-lain akan dikerjakan secara berkala. Pokoknya untuk saat ini, target terdekat adalah timnas dulu. Yang mana itu sudah pasti salah satunya berkaitan dengan naturalisasi, di samping pastinya juga harus memperhatikan talenta dari kompetisi dalam negeri. Pokoknya, segala sesuatu yang menunjang untuk itu, seperti database yang kabarnya sudah disiapkan sedemikian rupa. Lalu Pak Erick pun juga berharap Ketua Umum PSSI, siapapun itu yang menggantikan dirinya setelah selesai menjabat, akan meneruskan pondasi yang dibangun. Menurut Erick itu tidak sulit, asalkan pemimpin PSSI di era selanjutnya mau melanjutkan. Dan Pak Erick pun menggambarkan ketika mengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi, di mana selama memimpin Perbasi dari 2006 hingga 2010, beliau mampu membangun fundamentalnya. Dan karena pengurus Perbasi waktu itu dan sampai sekarang satu pemikiran dengan Erick Thohir, maka sampai hari ini basket baik-baik saja. Tapi masalahnya, PSSI dan Perbasi adalah dua hal yang berbeda. Yang jelas, mudah-mudahan Pak Erick sehat selalu dan kalau tidak bisa menambah masa jabatan, minimal posisinya aman hingga 2027 mendatang. Dan mudah-mudahan beliau tak dijegal lewat kongres luar biasa oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu yang kayaknya kita semua tahu kok siapa orangnya. Yap, terlepas dari apapun, sebenarnya kalau soal kualitas, kami yakin kalau Pak Erick niat dan mau jadi ketua AFC pun gampang gitu loh. Karena ya kalian tahu sendirilah AFC kayak gimana. Namun di satu sisi kita juga harus bersyukur punya ketum PSSI yang keren dan tegas begitu. Harapannya dengan adanya Pak Erick yang mudah-mudahan didukung oleh pemerintahan baru era Prabowo, semua elemen bisa bersinergi baik pemerintah mendukung segala program PSSI, sehingga terciptalah sebuah persatuan yang utuh antara pemerintah, federasi, pemain, pelatih, dan yang sudah pasti supporter. So, ayo Indonesia, berjuang dan raih mimpi setinggi mungkin. Kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.